Hello bre, bertemu lagi di Cinema Yansli yang kerjanya membahas film mulu. Battleship, film yang kita akan bahas kali ini, dirilis pada tahun 2012, disutradari Peter Berg, serta dibintangi Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Rihanna, Tananabu Asono, dan Tyler Kitsch. Tapi sebelum masuk ke filmnya, buat kalian yang menonton, jangan lupa untuk di-subscribe dan aktifkan loncengnya. Tanpa banyak bacot lagi, siapkan posisi paling enak. Ini dia filmnya. Di awal film, NASA telah menciptakan alat transmisi yang menghubungkan planet di luar angkasa dengan sinar X dan Y, sehingga muncul rumus persamaan linear. Di klub malam, dua orang pria bersaudara bernama Hopper dan kakaknya Stone sedang minum merayakan ulang tahun Hopper. Saat wanita masuk, terlihat Hopper tertarik padanya. Wanita itu bernama Sam. Karena lapar, ia mencari ayam burrito. Namun ayam tersebut habis. Hopper pun menghampirinya, mencoba membantunya mencarikan ayam burrito dalam 5 menit. Atas usaha yang dilakukan, ia pun berhasil memberikan Sam ayam burrito, namun dengan sedikit membawa masalah. Pagi harinya, Stone memarahi Hopper atas perbuatannya. Ia pun memberitahu Hopper bahwa Sam merupakan anak Laksamana San. Stone pun meminta Hopper untuk bergabung bersama dirinya menjadi angkatan laut. Dengan cepat, Hopper pun berpangkat letnan. Saat upacara pelatihan tempur, Hopper malah datang terlambat. Tidak hanya itu, Hopper pun kembali berulah dengan mengajak Letnan Nagata berkelahi. Atas tindakannya, ia pun akan dikeluarkan dari angkatan laut. Di luar angkasa terlihat 5 objek yang mendekati bumi. Salah satu objek itu terpisah karena menabrak satelit. Keempat objek itu mendarat di lautan, tepat di mana angkatan laut melakukan pelatihan perang. Sedangkan satu objek yang hancur terjatuh di Hong Kong. Saat diteliti ternyata kelima benda itu berasal dari planet G, yang berarti itu merupakan pesawat alien yang merasa terpanggil akibat sinar X diaktifkan. Laksamana Sen pun memerintahkan 3 kapal untuk mengecek objek yang sebelumnya mendarat. Benar saja, tidak lama kemudian mereka pun menemukan benda yang berdiri di atas air. Hopper pun menghampiri benda itu dengan 2 bawahannya. Ketika ia menyentuhnya, benda tersebut mengeluarkan sengatan listrik yang membuat Hopper terlempar. Tiba-tiba benda itu mengeluarkan cahaya mengarah ke atas yang membentuk dinding pelindung. Ketika pesawat tempur mencoba menembus dinding, malah pesawat itu hancur lebur, yang berarti dinding tersebut tidak bisa untuk ditembus. Tidak lama kemudian muncul pusaran dari bawah air dan mengeluarkan 3 benda yang mirip pesawat, yang langsung menyerang dengan gelombang pencabut sukmanya. Hopper pun memerintahkan bawahnya untuk menembak. Saat Stone melihat Hopper, ia pun mencoba membantunya dengan menembaki pesawat itu. Namun pesawat itu membalas menembaki kapal Stone, yang membuat kapalnya hancur berkeping-keping, serta menewaskan semua perwira dan Stone kakak Hopper. Saat kembali ke kapal, Hopper menanyakan keberadaan kapten kapal tersebut. Perwira itu pun menjawab bahwa kapten dan wakilnya tewas bersama kapal Stone. Saat Hopper menanyakan pangkat tertinggi, ternyata pangkatnya lah yang paling tinggi di kapal itu. Kini Hopper pun mendadak menjadi kapten. Karena dendam, Hopper pun langsung mencoba untuk menyerang pesawat itu. Ketika Nagata menembak pesawat itu, ia malah kena serangan balik yang membuat kapalnya terbelah menjadi 2 dan tenggelam. Karena Nagata membutuhkan pertolongan, Hopper pun membatalkan niatnya dan memilih menyelamatkan Nagata dan perwiranya.
Pesawat itu kembali mengeluarkan 3 benda seperti gasing yang bisa terbang mengarah ke markas Angkatan Udara. Saat mendarat, gasing itu secara membabi buta menyerang pesawat yang berada di tempat itu. Di scene selanjutnya terlihat Sam dan seorang pria bernama Mike berjalan-jalan mendaki bukit. Tiba-tiba lewat pesawat berbentuk kotak dengan cepat, mengarah di mana alat transmisi itu berada. Benar saja ketika mendarat, keluar orang dengan berbaju besi yang tidak lain merupakan bangsa alien. Ternyata mereka mengincar alat transmisi untuk memanggil kawanan alien lainnya. Hopper pun merasa sedih atas kepergian kakaknya Stone. Perwiranya pun memanggilnya untuk menunjukkan salah satu alien yang tertangkap. Saat helmnya dibuka, terlihat wajah pucat dengan janggut seperti bulu landak. Saat mata alien itu disenter, tiba-tiba ketika pesawat kotak itu pergi, ternyata malah ada alien lainnya yang berada di kapal. Hopper pun dengan cepat memburu alien itu. Benar saja ada salah satu alien yang ditugaskan untuk menghancurkan kapal. Namun aksinya digagalkan oleh salah satu perwira. Sempat terjadi baku hantam yang pada akhirnya perwira itu tidak berkutik menghadapi alien itu. Begitu juga dengan Hopper yang mencoba menghadapi alien. Saat terpojok, Hopper pun mencoba memancing alien itu keluar. Namun alien itu lebih cepat dibandingkan Hopper. Dengan sekali pukulan, Hopper terlempar. Beruntung perwira wanita dengan cepat menembaki tepat di wajah alien. Mahalo, Di malam harinya, Hopper dan Nagata pun mencoba melakukan serangan kepada pesawat alien itu dengan memanfaatkan pergerakan menggunakan frekuensi radar radio. Tak lama kemudian muncul pergerakan pada radar. Mereka pun langsung meluncurkan beberapa penembakan, namun tidak kena. Hingga muncul pesawat lainnya menghampiri mereka. Pesawat itu pun meluncurkan tembakan balasan. Beruntung, Hopper cepat bertindak. Saat pesawat alien itu semakin dekat dengan mereka, di detik-detik yang menegangkan, akhirnya mereka bisa mengenai 2 pesawat sekaligus, membuat mereka senang. Namun tidak lama kemudian muncul satu pesawat yang bergerak acak. Mereka pun tidak bisa menentukan target karena gerakannya. Hopper pun mempunyai ide untuk menghadapi pesawat itu dengan menembak kaca kontrol pesawat tepat matahari terbit. Karena alien itu tidak bisa melihat cahaya langsung, makanya selalu menggunakan helm anti cahaya. Saat alien itu kesilauan, mereka pun langsung meluncurkan tembakan bertubi-tubi tepat mengenai pesawat itu, membuatnya hancur berkeping-keping. Karena kalah, alien itu pun mengirim 2 gasing terbang untuk menghancurkan kapal. Benar saja kapal mereka pun hancur dibabat habis oleh kedua gasing itu. Dari kejauhan, Sam melihat kapal Hopper hancur, membuatnya khawatir akan nasib pacarnya. Mac pun memberitahu Sam ada banyak skoci yang kemungkinan besar mereka bisa selamat. Benar saja terlihat mereka semua menaiki skoci. Nagato pun berkata kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi dikarenakan tidak punya kapal. Hopper pun memberitahu bahwa masih ada satu kapal, yaitu kapal museum yang akan kita gunakan. Saat menaiki kapal, salah satu perwira pun memberitahu bahwa usia kapal ini telah mencapai 70 tahun dan tidak tahu cara penggunaannya karena masih menggunakan sistem analog. Namun Hopper pun melihat para perwira tua renta yang telah lama pensiun. Dengan kata lain, mereka lah yang akan mengajari mereka menggunakan kapal. Hopper dan kawan-kawan pun langsung mengoperasikan kapal untuk kembali berperang melawan para alien. Ketika mendekati markas alien, tiba-tiba saja markas itu berubah menjadi pesawat yang jauh lebih besar dari sebelumnya.
Hopper pun terkejut melihat itu. Ia pun mengatakan kepada Nagato, inilah seni berperang. Hopper pun mengarahkan tembakan ke arah yang salah untuk mengalihkan alien itu. Namun tiba-tiba saja Hopper memerintahkan kapal untuk belok tajam ke kiri, membuat alien itu panik untuk berputar juga. Alien pun meluncurkan tembakan, namun Hopper lagi-lagi memerintahkan untuk menjatuhkan jangkar kapal agar bisa terhindar dari peluru yang mendarat. Kapal pun berbelok dengan cepat yang membuat senjata tepat mengarah ke pesawat dan langsung meluncurkan tembakan. Pesawat alien itu pun kembali melakukan tembakan balasan yang membuat belakang kapal sedikit mengalami kerusakan. Namun tak jadi masalah, mereka pun kembali menembak, membuat pesawat alien itu hancur. Begitu juga dengan dinding pelindungnya. Laksamana Sen pun dengan cepat mengarahkan pesawat tempur untuk menyerang pesawat alien. Di tempat lain, alien mencoba untuk mengaktifkan sinar X agar bisa memanggil alien lainnya yang berada di planet lain. Namun Sam dan Meg pun datang dengan mobil, memutuskan kabel penghubung. Karena terlalu laju, mereka pun menabrak. Salah satu alien pun menghampiri mereka. Meg pun dengan kaki besinya mencoba menantang alien itu untuk bertarung. Ketika Meg terpojok, tiba-tiba datang pria berkacamata membantunya untuk menghabisi alien. Kembali ke Hopper, karena salah satu tembakan rusak, mereka pun dengan terpaksa mengangkat amunisi yang beratnya mencapai 1000 pon ke tembakan 2 yang berjarak 500 kaki. Saat sampai, tembakan itu pun diarahkan ke tempat sinar X berasal. Ketika akan menembak, pesawat alien itu masih bisa mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu gasing terbang. Karena mempunyai satu amunisi saja, Hopper dengan terpaksa tetap menembak untuk menghancurkan sinar X tersebut karena itu lebih berbahaya. Saat gasing itu mendekati kapal, tiba-tiba peluru menghantamnya. Rupanya pesawat tempur datang tepat pada waktunya, serta menghancurkan pesawat alien berkeping-keping sampai betul-betul hancur, membuat mereka semua selamat. Di akhir cerita terlihat para angkatan laut mendapatkan penghargaan atas usaha mereka mengalahkan para alien. Begitu juga dengan Hopper yang tidak jadi dipecat dari angkatan laut, malah mendapatkan penaikan pangkat dan restu Laksamana Sen untuk menikahi putrinya. Lalu tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, tidak ada makhluk alien. Sekian dari saya, kuharap kalian semua dapat terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.